beberapa yang hadir ini ada juga yang belum hadir ya. Betul. Kadang-kadang kita sadar atau tidak, kita bisa hadir ke sini itu bukan karena kita tidak sibuk, tapi ada yang menggerakkan hati kita untuk bisa datang ke sini. Padahal yang lain juga mesti ada yang mau kita kerjakan. Nah, mudah-mudahan karena yang menggerakkan hati kita ini pasti yang paling punya kuasa besar kan. Makanya saya bilang hidup ini sebenarnya tidak ada kebetulan, tinggal tergantung kita menyikapinya. Nah, nanti yang mau saya ceritakan ini bukan juga karena hebatnya tadi disampaikan, saya menyampaikan programnya hebat, bukan itu yang paling utama. Tapi kembali ke kita. Apakah kita melihat ini satu informasi, satu peluang, satu kesempatan yang bagus? Itu tergantung kita. Atau kita hanya melihat seperti biasa-biasa. Teman-teman lain juga sering cerita kayak gini. Pak, kalau soal promosi itu tidak ada orang mau kecapnya nomor 2, semua mau nomor 1. Iya. Nah, itu tergantung kitanya. Jadi terpulang ke kita masing-masing apa yang kita lihat. Tapi kembali kalau di era seperti sekarang, era informasi dan era teknologi, menurut orang-orang sukses pada zamannya itu, kenapa salah satu tip mereka bisa hebat dan sukses? Satu, mereka hidup pada zamannya, menyadari hidup pada zaman itu. Yang kedua yang paling hebat, itu lebih duluan bisa melihat zaman itu, atau bahasa kerennya itu melek era. Nah, kita lebih cenderung nanti cerita soal pupuk. Kalau cerita pupuk kan di sini banyak seniornya mungkin kan, yang memang pelaku. Tapi kalau kita mau menyadari bahwa semua bidang dalam kehidupan kita mengalami satu sektor kemajuan, apalagi di zaman teknologi seperti sekarang, banyak hal yang mungkin jujur atau tidak kita akui hampir nggak masuk akal. Saya suka sering kasih contoh, rasanya nggak terima juga kalau kita tanya sama Google itu dia tahu semua hal. Mana dia tahu semua hal? Nggak masuk akal kan? HP ini kita bisa telepon tatap muka dengan orang di mana aja. Itu hasil teknologi. Nah, kalau bicara pupuk, teman-teman pasti banyak yang paham. Tapi pupuk kita ini beda. Karena udah upgrade tinggi, upgrade di posisi yang udah jauh. Namanya pupuk hasil teknologi. Yang teknologi nano, di mana teknologi ini yang paling mutakhir sekarang, tertinggi. Makanya ini dulu yang mungkin kita biar satu frekuensi. Jadi biar nanti apa yang saya jelaskan itu saya sampaikan, sharingkan lah, bukan menggurui ya. Kita nggak saling menggurui, itu dulu sepakat kita. Kita ini berbagi cerita, berbagi peluang, berbagi kesempatan. Karena saya mungkin duluan tahu tentang peluangnya, tentang informasinya, makanya saya mau berbagi. Nah, bukan pernah lebih tahu dalam hal lain. Saya percaya banyak hal yang bapak-bapak semua tahu di luar saya, tapi mungkin ada beberapa hal yang bapak belum terlalu tahu, terutama tentang pupuk paten. Ini yang mau saya ceritakan tentang programnya PT Rena. Itu yang mau saya ceritakan ke kita semua. Nah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu peluang, suatu kesempatan di mana apapun yang mau kita raih ke depan itu menjadi nyaman dan menjadi lebih baik untuk harapannya. Nah, kalau bicara soal tadi profesi apa segala macam, saya pikir apapun profesinya pada umumnya orang ujung-ujung juga mau cari duit. Itu. Nah, tapi kalau kita hanya bicara uang terus-menerus, sebetulnya tidak habis-habis juga. Nah, mungkin ada juga yang berpikir kalau bicara uang terus-menerus tidak cukup-cukup, apa lebihnya kita? Tidak ada nilai lebihnya jadinya. Siapa tahu lewat program ini kita bisa membantu orang lain, membuat orang lain lebih nyaman, membuat orang lain bisa lebih maju, membuat orang lain bisa lebih sukses. Siapa tahu mudah-mudahan itu nilai lebih kita. Nah, itu yang membuat kami juga senang menjalankan program ini, karena konsepnya bisa buat orang lain maju, bisa buat orang lain sukses bahasa bisnisnya, tapi kita pun ikut sukses. Nah, ini konsep utamanya. Kalau bicara bisnis, untung. Nah, kita buat orang lain untung, tapi kita pun untung karena ada satu sistem. Nah, kira-kira seperti tadi Pak Haryon katakan, nyaman nggak kita silaturahminya jadi kayak gitu?
Kalau kita silaturahmi kawan kita misalnya, dia aja yang untung kita rugi, kira-kira mampu nggak kita? Nggak mampu juga kan? Atau kita aja yang untung kita rugi, pasti dia juga nggak mau. Nah ini konsepnya buat orang lain untung tapi kita pun untung. Nah ini menarik. Nah bicara keuntungan nanti saya bagi ada 3 keuntungan di sini. Satu, di saat kita menggunakan produknya, terutama kita bicara soal bentuk, itu pasti untung. Nanti saya kasihkan contoh beberapa. Yang kedua, di saat kita mau lebih serius, keuntungannya lebih besar, karena seperti itu. Dimana kita menjadi mitra atau agen dari sebuah perusahaan, jauh lebih untung, atau untungnya makin besar. Nanti saya ceritakan juga keuntungan yang kedua itu. Dan yang ketiga, keuntungannya di saat kita mau berbagi tadi, berbagi cerita, membuat mereka untung, kita juga makin untung. Nah, jadi ada 3 keuntungan yang mau saya sampaikan. Nanti terlepas dari bapak-bapak mau ambil yang mana atau ambil 3-tiganya lebih bagus. Nah, saya mau sampaikan itu. Nah, kita bekerja sama dengan sebuah perusahaan namanya PT Renner EV International. Kalau sedikit bicara Renner ini rupanya bahasa ini dicatut dari bahasa Jerman yang filosofinya itu adalah pemenang. Nah kalau dibalik-balik Renner ini dari depan tetap tulisannya Renner, dibalik ke belakang pun tetap Renner. Jadi di mana-mana tetap menjadi pemenang. Nah itu keren. Jadi memang kalau bicara soal nama ada orang berpikir apalah arti sebuah nama, nah, kan? Tapi orang dikenal itu dengan namanya, betul ya? Namanya. Kalau misalnya Pak Haryono ini saya kenalkan, ada orang Samba saya ketemu di Pontianak. Oh saya punya teman di sana, Pak Haryono namanya. Yang kayak apa? Oh orangnya ganteng, gini-gini ciri-ciri. Dari nama dengan cirinya. Oh ya saya kenal juga, tahu. Dari nama. Jadi ini kita punya nama bagus. Kalau produknya, nah namanya pun keren. Pupuknya itu namanya pupuk paten. Nah, kalau bicara paten ini rasanya definisinya kurang lebih lah orang di mana-mana kan. Paten itu kira-kira Pak pemahamannya seperti apa Pak? Bicara paten. Nama paten bagus. Ya. Paten itu kan sesuatu yang bagus kan, hebat. Paten mantap. Itu nama. Tapi pupuk ini jadi paten sebenarnya juga bukan karena namanya. Bukan karena nama paten itu dia jadi hebat, itu bukan ya. Ada alasan-alasannya, ada ciri-cirinya kenapa dia menjadi hebat. Nah, nanti saya mau ceritakan. Nah perusahaan kita ini sudah lengkap ya, legalitasnya komplit sudah. Nah kenapa perusahaan sangat konsen kepada ini, karena memang ini penting. Kita ini di negara hukum supaya aman dan nyaman kita berusaha. Banyak usaha di luar sana kan, tapi kalau tidak aman, bahaya. Bukan hanya bicara soal dapat uang kan. Nah itu penting. Nah tadi kalau bicara soal bisnis, mungkin banyak orang masih berpikir dan beralasan dengan berbagai macam kondisi ya. Pak kalau bisnis itu waduh kenapa datang sekarang, lagi tidak pas nih tepat waktu misalnya kan, nggak ada modal, nggak ada ini gitu kan. Waduh saya nggak terlalu paham bisnis. Nah mungkin apapun alasan itu, saya mau bilang menariknya program ini dulu. Kalau bicara tadi soal keuntungan, soal bisnis, itu siapapun kita, dari manapun dan bagaimanapun kondisi kita sebetulnya, asal kita mau mengikuti programnya benar-benar, semuanya bisa sama-sama sukses. Ini yang menurut saya luar biasa, betul nggak Pak? Kalau di luar sana mohon maaf, seperti Pak Hendra ini sukses karena pengalaman, karena kemampuan, karena pendidikan macam Pak Heron, itu mungkin sudah biasa lah. Tapi kalau ada orang yang dengan latar belakang apapun bisa sukses sama-sama, ini yang menurut saya luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Nah, perusahaan sudah sediakan semua di sini, termasuk tentang produknya, riset, perizinan, stok, pergudangan, admin, kantor, karyawan, web. Nah ini yang paling menarik pola bisnis. Karena bicara bisnis itu kan tidak semua orang paham bisnis. Tapi mohon maaf, sendak paham-pahamnya orang, kalau ikut sekolah, akhirnya bisa. Betul nggak? Nah ini yang penting.
kita ini kan kalau saya cerita pagi ini, ngomong sampai berbuih-buih pun kan tidak semuanya langsung bisa. Tapi kalau kita mau ikut sekolahnya, pelan-pelan pasti jadi paham dan bisa. Nah ini menariknya. Nah, yang menjadi nilai ungkit dari bisnis kita ini ada produk kita yang namanya pupuk paten. Nah, sorry. Saya mau jelaskan tentang pupuk paten ini, bukan mau jelaskan soal unsur hara, soal tanaman gini-gitu, bukan. Itu kita banyak yang paham. Oke, Bukan. butuh kawan. Saya hanya mau ceritakan dua hal tentang pupuk paten ini. Ya, silakan, Don. Oke. Ya. Kita udah mulai jalan tadi. Kita lanjut dulu. Nanti kalau selesai ceritanya, ada teman-teman yang mau tanya, nanti kita baru tanya jawab terakhir. Lanjut ya, Maya. Sorry. Nah, jadi nilai ungkitnya kita punya produk yang sangat luar biasa, namanya pupuk paten. Saya mau cerita dua hal tentang pupuk paten ini. Apa itu pupuk paten dan kenapa kita menggunakan pupuk paten? Dua hal ini. Pupuk paten ini adalah pupuk organik teknologi nano hasil penelitian para ahli pertanian lebih dari 13 tahun. Saya pikir 13 tahun cukup panjang tuh. Ya. Kalau lah apa yang nanti saya sajikan informasinya menjadi banyak hal yang nggak masuk akal. Ini hasil riset lebih dari 13 tahun. Jadi masuk akal. Bukan setahun 2 tahun. Bukan seminggu 2 minggu. Tapi hasil riset lebih dari 13 tahun. Nah, kita menjadi pelopor dari pupuk organik teknologi nano dalam kemasan saset. Nah, jadi kemasannya seperti ini. Paragraf pertama ini yang mau saya clearkan dulu untuk kita. Bicara pupuk organik itu pasti bagus. Kenapa? Riset membuktikan tanaman itu usianya jauh lebih panjang menggunakan organik. Masa produksi tanaman itu jauh lebih panjang. Bahkan peningkatan hasil produksinya pun jauh lebih tinggi. Nah, tanah pun menjadi semakin subur dengan menggunakan pupuk organik. Tapi kita bukan organik yang biasa. Kita organik teknologi nano. Bicara soal teknologi, tadi sempat sekilas kita bahas, banyak yang nggak masuk akal. Bisa PC kemanapun. Nah itu kalau kita mau ngomong nggak usah jauh lah dengan teman kita di Malaysia aja. Tatap muka ngomong, tatap muka langsung. Kalau nggak lewat teknologi, kira-kira gimana caranya? Harus pergi kan? Perlu waktu nggak? Perlu waktu. Perlu biaya nggak? Perlu biaya besar. Itulah salah satu hasil teknologi, di mana biayanya jauh lebih ringan dan bisa lebih cepat hasilnya. Tapi hari ini masih ada orang yang mau pakai HP? Masih ada juga Pak, dengan berbagai macam alasannya. Nah, apa hubungannya dengan pupuk paten? Saya mau ceritakan soal pupuk paten. Ini pupuk paten kuncinya hemat, praktis, panennya berlimpah. Bicara petani itu sebenarnya disadari atau tidak, mereka pengusaha yang berusaha di bidang pertanian. Nah, ini banyak ada orang perbankan, pengusaha-pengusaha. Kalau orang pengusaha, salah satu cirinya itu harus ngerti hitung-hitungannya, betul ya? Nah, petani itu pengusaha. Kalau Bang Hendra ini kan terlalu lama di perbankan, dia tahu pengusaha itu bukan yang besar aja. Pemerintah memberikan dana bantuan kepada pengusaha mikro, kecil, menengah. Yang mikro ini lebih kecil dari yang kecil. Ada dananya. Pengusaha. Nah, kalau saya mau tanya, Pak, kita ini kan petani pengusaha. Kalau ada pupuk yang hemat, kira-kira masih mau enggak pakai yang boros? Pak, pertanyaan itu sedang jalan. Terus SD pun bisa jawab. Ya. Tapi memang itu. Tapi nanti faktanya belum tentu juga. Ini Pak, pupuk paten sudah teruji, hemat, praktis, panennya berlimpah. Kalau ada pupuk yang hemat, masih mau enggak pakai yang boros? Harusnya enggak lagi mau pakai yang boros. Kalau ada yang praktis Pak, masih mau enggak pakai yang susah-susah? Praktis ya. Repot lah lawannya, kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang praktis, mau enggak pakai yang repot? Apa bandingannya Pak? Menurut ahlinya, satu kotaknya ini
satu kotak pupuk paten ini kandungan unsur haranya itu setara dengan 4 ton pupuk kandang. Praktis nggak? Kalau kita bawa 4 ton kira-kira repot nggak? Kalau ini bisa dikocek gitu loh. Nah, satu sasetnya ini setara dengan 4 karung pupuk kandang. Kalau 4 karung bisa dikocek ini nggak? Nggak bisa kan? Berat bawa. Praktis gitu. Nah itu, jadi yang paling penting kan Pak, panennya berlimpah, betul nggak? Pupuk paten ini sudah teruji hemat, praktis, panen berlimpah. Kita beli di luaran sana, ya saya keliling kemana-mana, malah banyak yang beli pupuk udah mahal-mahal, kena palsukan lagi, kan kasihan. Nah itu salah satu keprihatinan kita. Mungkin di sini nggak ada ya? Ada juga Pak? Karena beli pupuk karena ditanya ya. Lain karung nih malah. Lah, saya punya teman ditawarkan untuk cetak karung memalsukan pupuk kimia, dan dia nggak mau. Masih banyak cara dapat uang lain. Lah sekarang kita udah tahu, bahkan diprediksi 2025 nanti pupuk kimia itu sangat sulit dicari. Tapi kebutuhan pupuk. Jadi kalau kita bicara bisnis ini sharing, ya. Rupanya bukan karena hebatnya kita, bukan karena pintarnya kita aja, itu faktor pendukung aja. Tapi bicara bisnis itu bicara pangsa pasar. Hebatlah kita, luar biasa pun kita, kalau pangsa pasarnya nggak ada atau kecil, berat juga. Iya, beliau ngomong. Nah, kalau bicara pupuk, ada 2 hal yang paling menarik menurut saya. Satu, pupuk ini adalah produk orientasi bisnis. Maksudnya, kalau orang pakai pupuk menguntungkan dia, kira-kira mau nggak pakai lagi? Pasti mau, karena menguntungkan. Jika ada yang produk-produk konsumtif kan, bagus, tapi karena tidak menguntungkan, nanti dulu lah. Tapi kalau produk menguntungkan, biasanya orang jarang mau rugi, betul nggak? Yang kedua, yang paling hebat, pangsa pasarnya besar. Kebutuhan pupuk masyarakat tani Indonesia, ya, bahkan hanya 3 bidang saja, banyak catatan rilis yang mencatat itu, sampai rata-rata setiap tahun itu 115 triliun. Besar nggak? Wih, 1 triliun nggak besar. Apalagi 115 triliun setiap tahun kebutuhan. Bicara kebutuhan nggak bisa dihindari, betul nggak? Kita hari-hari butuh makan. Itu masih data kemarin, Pak. Tapi hari ini saya keliling kemana-mana, banyak orang demam sawit. Nah, demamnya tuh bukan 1-2 Pak, demam sekampung-kampung. Yang nggak pernah berkebun sawit, buka sawit. Yang punya 10 hektar, buka lagi, tambah 10 lagi. Kira-kira kebutuhan yang ke depan meningkat nggak? Sangat meningkat. Nah, berita baiknya, 31,2% dari kebutuhan pupuk yang ada tadi, itu ada di Kalimantan Barat. Nah, saya mau sampaikan ini ke kita, sharing saja. Tapi kalau kita udah tahu informasi ini, kita mau jadi penonton, waduh, rugi. Kita nomor 2 setelah Sumatera yang pusatnya di Riau. Jadi bisnis itu bukan bicara kita hebat, tapi bicara potensi pangsa pasar. Semua sektor dalam kehidupan kita udah tahu mengalami satu kemajuan perubahan yang luar biasa. Kalau bicara HP dulu kan kita kenal yang namanya Nokia, betul nggak? Sejarahnya menurut informasi kan ditawarkan Android, betul. Dia tidak mau karena merasa sombong, ya. Tapi akhirnya dia kegilaan. Jadi kita katanya sih, kita ini tidak boleh sombong. Kita harus mau, karena di dunia ini kan tidak ada yang kekal abadi. Setuju nggak? Tidak ada yang kekal abadi. Tapi yang bisa bertahan adalah perubahan. Jadi kita harus berubah. Nah, ada teman-teman saya dulu dengan pikiran dan kerja pasar tertentu itu menarik sekali. Tapi saya bilang itu bukan sesuatu yang luar biasa. Itu biasa. Teman-teman saya, ya kalau bicara saya asli orang Dayak, banyak dulu, termasuk di daerah saya dari Kapuasulu itu menentang soal sawit. Termasuk ada satu kelompok namanya orang-orang di Pamukasi, Kalimantan Review, itu demo luar biasa menantang sawit. Tapi boleh buat survei hari ini, hampir nggak ada satupun mereka yang nggak punya kebun sawit. Berubah jadinya kan?
sedikit orang yang bisa melawan arus. Nah, maksud saya kehadiran pupuk paten ini coba kita renungkan betul-betul dan mudah-mudahan kita bisa melek era. Jangan sampai nanti udah booming orang semuanya gunakan pupuk organik baru kita sadar. Waduh, kenapa saya enggak? Boleh kersing di mana-mana, presiden sekalipun mengarahkan untuk menggunakan pupuk organik. Kenapa? Penyelamatan. Bahkan nanti sampai komoditi tanaman pun dibatasi residu penggunaan pupuk kimia, termasuk sawit. Jangan sampai itu semua diberlakukan sudah, baru kita sadar. Atau bahasa maaf ngomong lama-lama ngikut juga kita. Hari ini kita bicara di Sambas, ini kita baru pemanasan. Kemarin kami buat acara di aulanya kantor bupati, ya. Itu kedua baru buat acara di Kabupaten Sambas untuk acara terbuka untuk umum. Belum ada apa-apanya. Kemarin ya paling sekitar 100-an orang lah. Ya kan? Nah, jadi belum ada apa-apanya. Dari 700.000 lebih penduduk di Sambas ini, yang 70% notabene-nya petani. Nah, saya pikir kalau Bang Herion bilang nggak terima saya kalau orang penjual ikan kok jadi 2 tahunan lebih jadi sukses dapat Pajero, ya boleh. Nggak terima, kenapa enggak kita gitu. Pendidikan hanya S2-nya, SMP, SD, SMP. Jadi kalau orang hebat itu biasanya kita lihat dari beberapa faktor. Satu, pendidikannya. Dua, pengalamannya. Ya. Tiga, mungkin jaringan bisnisnya. Nah itu. Jadi teman-teman yang sukses di sini nggak ada apa-apanya terbelakangnya. Biasa-biasa aja. Tapi karena tadi melihat kesempatan, peluang, itu yang membuat berbeda. Nah siap. Jadi apa itu? Kalau fotokannya tinggi aja dia ajak sedang kayak gitu. Apa sekarang? Sepadak. Oh iya. Suruh buat tiga itu kan sekarang bawa. Masa lama. Saya usah panjang aja kan. Nah, fotokannya tinggi sedang ke udah sedang tinggi pikir kan pantu hitam enggak? Ah, Sekarang. Oh iya. pantas lama ya. Bawa sekarang. Iya. Di mana nanoteknologi itu teknologi mutakhir, dia di atas teknologi atom. Kita tahu namanya atom Sekalian itu dia teknologi atom, kali atom itu kan jualan. kecil, tapi hulu ledaknya luar biasa. Nah jadi ini produk kecil kelihatannya, tapi khasiatnya luar biasa, kekuatannya luar biasa. Dia teknologi nanometer, artinya per 1 miliar. Kalau kita B11 gambarkan lah, ilustrasikan, partikelnya tuh saking halusnya, B11 kan itu lebih halus dari rambut kita dibelah 50.000. Rambut dah sehalus itu Pak, dibelah 50.000 gimana halusnya. Jadi memang gunakan pupuk ini benar-benar sangat diperhatikan soal ketepatan. Tunggu pulang foto lah. Tepat waktu, tepat cara, tepat dosis. Ini penting. Penting loh. Jangan Tetap dikira dengan kecil-kecil fokus kayak dulu. gini, misalnya nih bisa untuk Ya, semua mengkaji. jenis tanaman ini multifungsi. Pohon dua. Lalu Tambah kita lagi. pasangkan. Udah anak bang ini yang kasihkan. kasih enaknya ayahnya. Wah, siap Pak. Coba. Ibu sedikit bu. Iya ya. Silakan. Ini Pak. Ini Pak. Fotokannya tinggi kemasak sedang ke. Salah satu sistem bisa buat orang lain untung, tapi kita pun untung karena ada sistem. Nah, daya ungkit dari bisnis kita ini ada produk pupuk namanya pupuk paten. Siapa tahu teman-teman udah pernah dengar pupuk paten, tapi saya percaya banyak orang yang udah tahu, tapi sedikit yang tahu banyak. Nah, hari ini kita berbagi cerita. Satu hal, kita tidak saling menggurui, itu dulu. Hanya berbagi, ya, berbagi cerita, berbagi sebuah kesempatan, peluang. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik lah. Nah, minum apa? Bang Jul. Es apa? Langsung habis. TS susu. Hah? Es susu. Sarapan cari. Bang Amri minum apa nih? Hah? Pertanian Jepang buat kau.
yang dilakukan sebuah penelitian riset lah itu lebih dari 13 tahun. Teknologinya dibeli oleh pengusaha kita dari Makassar. Nah, jadi dia dinaungi oleh PT Renewable International, sebuah perusahaan yang multinasional berkembang pesat. Nah, produk pupuk kita ini menarik sekali karena dia sudah upgrade dengan teknologi nano atau nanoteknologi. Nah, keunggulannya secara sederhana di sini saya kaget ya waktu pertama dijelaskan pupuk patin ini merupakan makanan siap saji, tidak mengalami proses fotosintesis. Nah, artinya orang kampung ya dalam perjalanan adalah sedikit belajar teori pertanian tadi. Saya pikir promosi sedang-sedang. Yang saya pernah tahu itu semua unsur hara, baik yang ada di dalam tanah maupun yang kita berikan lewat pupuk, diserap oleh tanaman, dikirim ke daun, ada proses namanya pembakaran atau fotosintesis. Ini pupuk paten tidak mengalami proses fotosintesis. Jadi karena dia nanoteknologi langsung terserap lewat tanaman itu lewat daun, batang, bunga dan buah bahkan. Dan langsung tersimpan di jaringan tanaman dan kapanpun tanaman memerlukannya dia gunakan sesuai kebutuhannya. Luar biasa nih saya pikirkan. Nah, jadi kemajuan itu luar biasa sekali. Jadi makanya namanya paten ini bukan karena namanya jadi buat paten, tapi ilmiahnya jelas bahwa ini kenapa bisa cepat karena dia makanan siap saji, tidak mengalami proses fotosintesis. Jadi makanya tanaman-tanaman yang nggak pernah berbuah banyak kasus nggak sampai sebulan jadi berbuah. Nah, kalau bicara sawit yang bunga jantan, buah busuk ya, nah, buah landak istilahnya itu bisa normal. Kenapa? Karena dia unsur hara lengkap. Nah, kalau kita bicara soal pupuk ini sekilas-sekilas saja lah. Kan banyak jenis pupuk. Tapi secara umum kita mengenal pupuk itu ada namanya pupuk tunggal. Betul. Nah, pupuk tunggal itu satu unsur hara. Nah, contohnya urea N. Ada pupuk majemuk. Nah, itu pupuk majemuk salah satu yang terkenal tuh NPK. 3 unsur hara dengan kandungan berbeda. Ada yang 16, 18. Nah, kita punya ini Pak 13 unsur hara. Jadi dia adalah pupuk dengan unsur hara lengkap. Ya, kalau mau ditanyakan Pak, satu unsur hara dengan 13 unsur hara mana yang lebih bagus? Mana yang lebih lengkap ya? Pertanyaannya terlalu mudah kan? Gitu. Kenapa dia hebat? Yaitu dia unsur hara lengkap. Sampai kalau teman-teman yang memang sangat mengamati soal pupuk, wah, ini boraknya pun ada. Keren kan? Nah, memang bicara soal tanaman itu kan hasilnya tidak hanya karena pupuk, banyak faktor lain juga. Nah, saya suka menyoroti ada 2 faktor besar yang pengaruh dalam tanaman. Satu, asal benih dan bibit. Nah, kita kenal yang namanya bibit unggul kan. Kalau kita tarungkan dengan bibit lokal, dengan perlakuan yang sama, dengan tempat yang sama dan lain-lain, tetap unggul yang unggul. Itulah makanya bibit itu sangat berpengaruh. Komoditi apapun, apalagi kita bicara sawit. Hati-hati kalau kita ambil bibit yang tidak jelas. Nah, itu kalau sawit ini kan pemeliharaannya awal itu kan besar biaya karena dia tidak menghasilkan dulu. 5 tahun baru mulai ada hasil yang lumayan. 7 tahun rupa bibit tidak kena, pakai kemenyan pun kita tiap malam rupa tidak mau lagi berbuah. Nah, udah selesai ya. Jadi bibit ini penting gitu loh. Bibit cabutan lah tuh. Nah, yang kedua tanah. Bicara tanah ini kan variatif kesuburannya. Nah, kalau bicara klaim tanah Kalimantan Barat ini kan masuk kategori 3 atau kategori C, bahkan kategori jelek. Nah, yang sempat diakui kategori B itu hanya hamparan Sanggoledo, daerah Paket sana. Nah, mungkin Bang Hendra juga pernah ke daerah itu. Itu aja yang dianggap kategori B. Lain dari itu masuk kategori 3, kategori C. Pak, tanah saya subur. Oh iya, tapi spot-spot mungkin kan 2-3 hektar aja. Habis itu jelek lagi. Artinya di saat kita memahami itu, untuk berusaha atau mengelola komoditi tanpa menggunakan pupuk, mau hasilnya atau panennya berlimpah, boleh dikatakan mustahil. Karena faktor tanah itu sangat mempengaruhi. Nah,
Nah, begitu juga soal perbaikan kecepatan dari semua komoditi yang dipupuk tergantung kondisi tanah. Artinya kalau tanah yang keasamannya begitu tinggi, ya harusnya dinetralkan supaya tanaman lebih maksimal. Nah, tapi hebatnya pupuk paten ini itu kita berikan langsung ke tanaman, tidak ke tanah. Nah, beda dengan organik lain, ya. Nah itu, dan kita punya namanya katalisator, pengantar unsur hara yang begitu cepat, baik yang ada di tanah maupun yang kita berikan lewat pupuk tadi. Jadi ini sangat praktis sekali, ramah lingkungan karena dia organik, ya, ramah lingkungan. Nah, dan kita pun sudah mengantongi namanya SK dari Kementan. Jadi pupuk kita ini hasil riset lebih dari 13 tahun, dilakukan uji coba lagi di Makassar, kurang lebih 1 tahun dengan standarisasi lolos 5 kali pengujian baru kita dapat SK dari Kementan. Bahkan dalam launching lah bahasa pemasarannya kemarin itu masuk di YouTube di mana-mana, dari ahli pupuk dan tanahnya Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Budi Hanapi, dia buat pernyataan seperti ini. Keren lah menurut saya. Pupuk paten ini sudah teruji baik mutu maupun efektivitasnya, ramah lingkungan, dan sudah tercatat secara resmi di Kementerian Pertanian Republik Indonesia 16 September 2021. Nah, dari beberapa paragraf itu saya lihat satu, sudah teruji dan terbukti. Ahlinya ada ngomong. Saya waktu awal dengar agak merenung, ini Kementan langsung menyatakan seperti itu, mewakili Kementerian Pertanian, ada nanti videonya boleh teman-teman tonton, menyatakan seperti itu. Wah, ini jejak digital kan nggak bisa dihapus. Saya pikir keren ini. Nah, kalau kita nggak tahu sesuatu, saya pikir yang lebih bijak kita nanya ahlinya. Ahlinya bilang sudah teruji dan terbukti. Artinya pupuk ini nggak perlu kita uji lagi. Hasil riset lebih dari 13 tahun diuji lagi. Artinya pupuk ini udah pergi. Tapi ngomong pupuk, Pak, biarpun kita beliau ngomong hari ini, kalau enggak bapak-bapak buktikan sendiri, dapat cerita dongeng jadi. Nah, saya enggak mau dongeng. Artinya cerita pupuk ini pun enggak perlu juga kita terlalu panjang lebar lah. Karena bukan kita yang membuktikan, tanaman yang bicara. Pak, di sini belum ada tanaman bicara, sama. Saya pun enggak ada yang maksudnya tuh biar dibuktikan ke tanaman gitu, Pak. Cabe kita pupuk dengan ini. Yang penting tadi tepat waktu, tepat cara, tepat dosis. Saya setahun Pak Moses. Ya. Saya potong, mohon maaf ya. Siap, saya pikir biar enggak monoton nih Pak Moses. Siap. Kita ada santai. Santai. Enjoy, artinya paten ini datang ke saya kan 1 tahun yang lalu, Ya, 2022 ya, rumah Siap. saya Pak Moses ya. 1 tahun Bang Hamdi. Saya pakai nih. Ya, Setahun saya beli paket dengan Bang En. Karena saya pikir kawan sekalas dan mungkin lah nak itu. Waktu seniruan waktu ulangan biasa ya. Oh iya. Seniruan berarti kan baik. Ah. Sampai naik kelas kita. Oh. Ya kan? Enggak ada yang ketinggalan kan? Bodoh jadi pintar. Bang En si aktornya. Datanglah ke saya kan. Setahun Pak Moses saya buktikan. Dan alhamdulillah hari itu sawit saya yang biasanya katanya usianya belum nyampe 2 tahun, beluman keluar apa-apa. Iya udah alhamdulillah Pak. Udah keluaran buah pasir weh. Buah pasir baru nak kena beli 1.000 Bang Is. Tapi laku. Tapi dah laku, iya. Tapi laku. Laku. Jadi iya betul-betul saya rasakan. Artinya saya betul enggak perlulah kita Nak ngomong banyak macam nih. karena orang dah hebat ya Bang. Tinggal pertamanya saya sepakat dengan 3 atau 4 poin tadi ya. Pertama dari kualitas, kedua dari bisnis, ya kan? Ya. Saya pikir kita perlu usaha, perlu holding. Nah itu membicara holding, nah itu kawan saya. Oh, siap. Beliau itu tokoh ya, untuk menggerakkan jaringan masyarakat dia. Menurut saya jauh, bukan ada. Tim saya itu. Itu Bang Hamdi juga sama itu tim saya itu Pak Moses, saya kenalkan nih tadi, mohon maaf dan saya kenalkan, tapi terkait dengan kualitas terlalu kacik kita bicarakan satu saset dihajam-hajam iya nggak sesuai kelak nak ngeramput ujung-ujungnya kelak nak ngeramput. Mendingan saya pikir orientasi kita pertama kita udah yakin tidak bagaimana yang bisa beli murah bisa dapat untung ya Bang Hamdi. Tapi jak cerita mun bahasa nipu
mula sikit bukan nipu terlalu kasar nih. Ya. Mula sikit bahasanya iya mula untuk kebaikan. Betul. Apa ya, fotokan TGG, datangkan sekarung. Nah, ini. Itu paten ya. Nah, itu bakal paten tuh. Sadang ke bang nih. Sadang bayangan saya kantong hitam Pak 5 kilo. Tapi terlalu sekarung putih. Karung pakai paten. Oke. Saya pikir Ya. iya kita langsung ke anaknya Pak Moses. Siap. Langsung ke bisnisnya. Langsung ke bisnis. Ya. Saya yakin kawan-kawan gimana bisa beli murah ya Pak ya. Ya. Daripada kita melecer ya Pak. Gimana bisa beli murah, dapat keuntungan dari kualitas barang, dapat Ya. keuntungan dari harga barang. Betul. Iya. Nah kayak gini kalau Bang Anak itu Bang Bali. Ya, siap. Lanjut. Oke lanjut Pak. Ya siap, makasih nih Pak Aaron. Jadi di sini kan tadi bicara keuntungan, ada 3 hal dari keuntungannya. Satu, kita menggunakan pupuk paten itu untung karena hemat, praktis, panennya berlimpah. Yang kedua, kita jadi agen, makin untung, tambah untung. Kenapa jadi agen tambah untung? Karena setelah kita belanja keagenan, ada fasilitas belanja berikutnya atau seterusnya, itu bisa belanja beli 1 dapat 2 atau beli 1 gratis 1. Nah, luar biasa kan? Jadi di sini mohon maaf sebenarnya tidak harus semuanya petani yang menggerakkan ini atau bergabung di veteriner. Karena yang pebisnis pun kalau yang jago dagang jual untung 100%. Beli 1 dapat 2. Nah itu. Kalau bicara petani, kalau saya mau buat pertanyaan sederhana jawabannya kan, Pak, ini kan pupuk kebutuhan jangka panjang, terus menerus. Tetap mau beli harga 200 kah? Mau beli 100? Gampang kan jawabannya? Wih, tetap mau beli yang 100 lah. Ya. Nah itu caranya kita jadi agen. Nah, gimana keagenannya? Nah, tadi kita cerita pupuk ini sebenarnya udah terbukti hemat, praktis, panen berlimpah. Menarik di sini dia mempercepat masa panen dan bisa membuat tanaman berbuah di luar musim. Nah ini salah satu menarik. Itu tadi itu yang belum sampai musimnya pun dah Ya, berbuah. cepat percepatan dia, masa panennya cepat, berbuah di luar musim. Ini pemahamannya gini. Tanaman yang nggak pernah berbuah pun bisa berbuah dan berbuah terus menerus. Nah, kalau ini dipahami, saya pikir udahlah cukup ini aja sebenarnya tadi itu. Benar-benar tuh. Nah, kita buktikan ke tanaman. Yang penting, tapi tidak boleh dipukul rata ya. Artinya, kalau sawit yang nggak pernah berbuah, buah busuk, bunga jantan, buah landak, apakah kasusnya sama menjadi normal? Belum tentu. Tergantung banyak faktor tadi. Tapi banyak kasus tidak sampai sebulan itu yang tidak pernah berbuah jadi berbuah. Yang bunga jantan bisa normal, banyak kasus. Ada juga yang kasus sampai 2 bulan, 3 bulan, maksimal rata-rata 4 bulan. Ya itu kalau tanaman-tanaman kayak gitu kan, mohon maaf bahasanya kan tanaman sakit. Kalau manusia aja sakit itu kan tak sama stadiumnya kan. Kalau stroke misalnya, nah ada yang ringan, ada yang berat benar gitu. Nah, itu jadi pemahaman umumnya kayak gitu. Saya tambahkan Pak Moses ya. Mohon maaf. Saya suka dengan bahasa Pak Moses tadi malam. Jangan sampai kita menggadaikan harga diri kita hanya karena sebuah kualitas pupuk. Itu pakat itu. Itu udah kata kunci. Jangan sampai kita memuja dan memuji terlalu hebat nih pupuk. Ya kan, sedangkan kita belum tahu juga hasilnya karena tanaman pun tidak usah ngomongan kita. Ya kan? Betul. Tapi bagaimana betul tadi? Ya kualitas pupuknya buktinya ya. Buktikan. Kedua ya ada keuntungan usaha. Saya sepakat dengan keuntungan usahanya. Mungkin dia Pak Moses ya. Siap. Jadi banyak sekali pemahaman dasar kita gini Pak. Kenapa saya ngomong sampai kayak gitu ke Pak Haryon? Pak, bicara pupuk ini. Kalau saya udah buktikan Pak, tenang, aman, rata ini semua. Kan bahasa kayak gitu. Nah saya sampai bilang, hati-hati. Jangan sampai kita menggadaikan harga diri kita karena pupuk. Kita kasih pupuk ini ke tanaman kita, katakanlah tadi sawit yang nggak pernah berbuah, nggak sebulan langsung berbuah kita punya. Kita pun langsung dengan senang hati dan bangga menyatakan, Pak percaya aja dengan saya. Ini pohon saya ini benar-benar nggak pernah berbuah nih. Saya kasih pupuk paten, nggak sampai sebulan berbuah. Sekali dia kasih dia punya, nggak sama dengan kita. Apa klaim dia? Gula kan. Selama ini aku percaya dengan dia, tapi hari ini dia bohong. Dia tidak bohong, betul tanaman dia kayak seperti itu. Masalahnya apa? Tanaman yang dia punya belum tentu sama dengan kita.
mungkin bibitnya beda, tanahnya beda, cara dia memberikan bisa jadi beda. Nah itu, jadi artinya gini Pak, bicara pupuk ini kita ungkapkan data dan fakta yang ada, pembuktiannya buktikan sendiri. Untuk kita membuktikan sendiri, menguatkan kita untuk kita percaya. Tapi orang lain dia percaya kalau dia mau buktikan sendiri, bukan cerita kita. Kalau cerita kita ceritakan ke dia, bagi dia itu cerita orang. Kalau hari ini teman-teman bapak-bapak mau dengar cerita tentang pupuk paten, buka aja YouTube, Facebook dan lain-lain. Banyak sekali cerita orang di situ. Pohon-pohon yang nggak pernah berbuah dan lain-lain tadi, banyak sekali. Tapi kan itu cerita orang. Bagaimana cerita kita? Kalaupun kita cerita ke orang, bagi orang yang kita ceritakan itu sama juga cerita orang. Nah, jadi kita boleh buktikan sendiri. Tapi cerita ke orang itu tidak perlu harus meyakinkan karena cerita kita. Kalaupun mau ditambah dengan cerita kita boleh, tapi tidak menggadaikan lah tadi bahasa. Seperti itu. Saya 1 tahun kan saya Pak menggunakannya. Itu Pak orang-orang yang dekat dengan saya. Oh ya. Jadi kalau saya tidak buktikan Pak, supan saya kan nggak mulak jadiannya ini. Betul Bang Hene. Itu orang-orang dekat, dah sampai dengan saudara itu beda tempe. Iya. Itu junior saya di organisasi. Siap. Ya kan? Saya bilang tapi dia harus punya usaha. Artinya saya pikir kalau ada gerbong usaha, saya bawa sama-sama. Ya. Kalau saya lihat itu prospek, ya saya bawa sama-sama prospek yang baik, bagus. Nah itu junior saya di sekolah. Kan gurunya saya tadi, orang tuanya petani. Saya pikir bapaknya harus dengar. Betul. Artinya jangan cerita dari mulut saya. Iya. Yang enggak terlalu banyak paham. Cuman saya udah ada bukti. Iya. Siapa yang buktikan? Ya tanaman saya. Tinggal saya pikir edukasinya edukasinya dan yang lebih menarik sekolah bisnis. Ya. Saya semari ya saya cerita sedikit ya Pak ya. Siap. Saya enggak rele asli. Dan saya kaitkan enggak rele. Tukang jual ikan. Hebat injan dia tuh aja saya kan. Orang Pontianak paham dia? Iya. 2 tahun ya? Kuburaya. 2 tahun. 2 tahun dia jalankan itu. Dia punya jaringan yang hebat. Ya. Aslinya saya ceritakan lah. Yang jelas hebat dia semari menurut saya. Sukses. Ya. Supan kita itu. Bang Jul. Saya nak nyusukan di bawah bantal ijazah semari. Ya. Pak saya S2 nih. Wah, ini gitu. Mantap tuh. Rupanya SD SMP. Laki. Dia udah pakai jas warna emas. Wih, baju raja itu nya gitu kan udah jas emas udah gitu. Semari kelihatan. Baju jas itu ini enak seorang kayak warna emas tuh. Berarti dia itu yang paling hebat tuh. Yang lain warna silver, Bang. Saya silver semari berdua. Saya silver, iya kan? Saya hebat Bang Imran juga. Orangnya dan ganteng weh. Apa semari ya? Cuma nasibnya bagusnya. Jauh. Mun itu lah. Nah topnya. Kami ketemu ada Saya pikir ada sekolah bisnisnya. Iya. Ada sekolah bisnisnya dan saya lihat speaking public ya. Ini luar biasa hebat dari semari. Iya. Saya pikir ilmu di dalam itu bukan nak bicara kualitas itu, karena kualitas itu dah paling bagus dah tuh, paling baik dah. Artinya produk apa pun saya pikir baik ya. Sehingga dia punya perusahaan yang besar. Ya. Cuman ketika kita di situ, itu kan paling nggak bapak seorang anak dah terbukti menjadi petani. Iya. Ya. Bapak terbukti jadi petani. Apa buktinya? Anaknya dah sarjana. Dah kerja. Ya kan? Kalau saya Pak lumayan terbukti Pak. Ya, baru berapa tahun kan? Cuman tanaman saya yang buktikan. Iya. Bang Hamdi saya rasa sudah terbukti jadi petani. Anaknya udah kuliah dan sekolah, ya kan? Menurut saya udah ambisi nak bebuih mulut saya pun kedok pintu mulak masih. Ya kan? Tapi kalau bicara itu, membicara usaha, bisnis, ayo sama-sama gitu. Ya. Betul ya Bang Hen? Betul. Saya pikir usaha, bisnis, jaringan itulah kan, bukan hanya sekedar bicara kualitas produk, ya kan? Tapi bagaimana bicara kualitas bisnisnya, unsur bisnisnya, bagaimana kita dapat barang murah, murah, kualitasnya baik, Mungkin seperti intermezzonya Pak. Oke.
Nah, jadi memang tadi kalau sering disampaikan bahwa pupuk paten ini hemat, praktis, panen berlimpah. Nah, karena kalau dua ini multi memang untuk semua jenis tanaman, nanti tinggal teknis seperti Bang Edon bilang, nanti kita boleh bahas selanjutnya untuk tanaman apa kan. Kalau ada buku panduannya namanya katalog. Padi bagaimana ya, jagung bagaimana, ubi bagaimana dan lain-lain kan. Kalau kita bahas satu-satu sampai jam 4 subuh enggak selesai nih. Kan? Jadi nanti bisa dibaca atau nanti pas komoditi apa yang mau dilakukan. Ada katalognya. Nah, itu boleh konsultasi. Jangan sampai salah gitu, Pak. Pak, cabai macam mana? Satu saset ini boleh enggak satu pohon? Nah, enggak boleh. Itu salah berarti kan. Untuk tanaman semusim ini satu sasetnya untuk satu tangki 17 sampai 20 liter air. Tanaman tahunan beda lagi. Nah, bisa untuk ikan, bisa untuk udang, bisa untuk ternak. Itu nanti masing-masing komoditi tinggal tergantung kondisinya, usianya dan lain-lain. Nah, caranya nanti boleh nanti sesuai dosis lah. Nah, sesuai dengan Contoh, panduan. salah satu kemarin yang overdosis ke beliau nih sampai mati. Overdosis. Jadi kita ini produk kita ini organik ya, organik alami. Tapi ingat, dia teknologi nano. Nah, hebatnya kita ini bisa menggantikan bahan-bahan kimia seperti racun-racun. Fungisida bisa tinggalkan 100%. Nah, luar biasanya lagi, kalaupun dicampur pengaplikasiannya dengan seperti pestisida, itu kita bisa. Kalau organik lain jangan coba-coba. Jangankan dicampur dengan racun, ketemu tanah asam aja, dia bisa gagal. Nah, kita punya ini beda. Jadi kalau teman-teman bilang, oh aku pernah kenal organik ini, beda Pak. Namanya sama-sama organik, tapi teknologinya beda. Makanya kita setahun kemarin 2 kali digunakan oleh pemerintah kita lewat Kementerian Pertanian, ikut ekspor di tingkat internasional. Di Mesir kita juara 1, di Kairo. Nah, makanya saya bilang ini pupuk bukan kaleng-kaleng. Pupuk tadi Pak Hendra bilang, tinggal caranya tepat enggak, waktunya, dosisnya tepat enggak. Itu penting diperhatikan. Nah, itu. Kita bisa meninggalkan pupuk-pupuk kimia juga 80 bahkan sampai 100%. Itu tergantung kualitas tanah kita juga. Nah, yang gold ini kombinasi dari dua yang ini diformulasi khusus untuk tanaman tahunan. Nah, kalau yang dua ini jadi pupuk harus dicampur dengan air. Kalau yang ini boleh tidak menggunakan air. Nah, praktis sekali kalau kita mau gunakan ke contoh nih sawit. Nah, untuk sawit yang sudah panen itu satu pohon cukup 1 saset. Kita tinggal gunting, kita teteskan ke batangnya. Nah, tapi yang perlu ketiak atau pelepahnya. Tapi yang perlu betul-betul diperhatikan ada 2 hal. Satu, tetesannya ini benar-benar menyentuh ke jaringan batang yang hidup. Kondisi tanaman kan beda-beda. Kalau pelepahnya yang bekas pruning udah mati, itu biasanya banyak sampah. Nah, itu kalau langsung ditetes ke situ itu tidak efektif karena ini nanoteknologi. Kalau bisa yang kayak gitu harus dilukai sedikit supaya betul-betul ini kena ke jaringan batangnya itu. Dibersihkan dulu. Nah, dibersihkan lepahnya. Kalau ada untuk lukai sedikit, nah itu lebih bagus. Biar dia benar-benar 10 sampai 15 menit itu sudah terserap oleh tanaman dan tersimpan di jaringan tanaman. Yang kedua, untuk hasil yang maksimal itu perhatikan pemberian per 30 hari pertama. Maksudnya hari ini kita kasihkan, 30 hari kemudian kasih lagi. Setelah itu baru bisa 3 sampai 4 bulan. 4 bulan. Jadi untuk pertama itu pemberiannya 2 kali dalam 30 hari. Nah, setelah itu yang yang penting juga perhatikan tadi konsistennya. Terus cara yang perhatikan. Saya pikir ini cukup jelas lah ya. Nanti tinggal komoditi apa bisa ditanyakan. Nah, produk kita juga sebenarnya dengan produk kesehatan manusia. Jadi bukan pohon aja, bukan ternak aja, bukan ikan aja yang disuruh sehat. Orang pun boleh. Jadi harus sehat juga. Nah, ini fibra namanya, bagus sekali untuk usus. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu bukan hanya dijaga tapi dipelihara. Dia bagus kan? Nah, usus kita itu mempengaruhi kesehatan kita. Fibra ini bagus sekali. Ada jaminan mutu tingkat internasional. Jadi bukan hanya bicara bagus tapi ada barometernya lah. Nah, ini multivitamin terbaik di dunia, namanya Colflow. Jadi bagus sekali.
karena dia mengandung kolesterol, kalsium, ya, bagus untuk regenerasi sel. Sehat itu sebenarnya dibagi 3 aja, usus, darah, dan sel. Seluruh tubuh kita ini tergantung dari sel. Nah, ini produk ajaib namanya. Kenapa ajaib? Kalau yang lain-lain ini kan dikasih ke satu yang subur kan, pohon apa. Kalau yang ini rapid, vitalitas pria. Nah, 1 yang konsumsi, 2 yang nikmati. Nah, ini ngansah. Nah, semari ada yang nak ngansah ya. Tahu. Nah, iya lah deh. Biar betuahnya paham deh. Iya bawa betuah ya. vitalitas. Jadi bagus sekali. Sok kita tunjukkan ya saya kita ansah ya. Boleh iya. Jadi kalau beli paket tuh, Bang, kita Boleh. bebas milih produk. Boleh pilih apapun. Jadi macam-macam jenis produk boleh. Karena harganya sama ya. Jadi beli paketan tuh dah gitu, mau ini Ya, bebas. Setiap produk kita dikemas dengan kemasan 200.000 per satu boxnya. Jadi mau produk apapun tadi boleh. Nah, kita masuk ke tadi Bang Rian bilang bagaimana kita untung lebih banyak. Caranya kita bermitra dengan perusahaan atau menjadi agen kalau bicara pupuk lah. Jadi agennya. Karena setelah kita belanja ke agenan, kita belanja berikutnya itu bisa dapat fasilitas belanja beli 1 dapat 2. Atau beli 1 gratis 1. Ada beberapa paket keagenan, tapi saya pakai contoh yang sangat besar untungnya, yaitu paket belanja keagenan 4 juta. Nah, karena 200 kan dapat 20 box. Tapi hari ini perusahaan kasih promo standarnya 5 box. Jadi belanja 4 juta dapat barang, belanja 4 juta dapat barang 5 juta. Cuman hari ini masih ada promo spesial namanya promo Merdeka, diperpanjang sampai maksimal nanti 27 lah. Karena kita ada acara terbesar nanti tanggal 29. 28-nya nanti promonya berakhir, ada promo lain. Nah, di mana belanja 4 juta dapat barang 6 juta. Belanja 4 juta dapat barang 30 box. Harusnya dapat 20 tapi dikasih 30. Nah, saya suka sambil guyon. Selama ini beli pupuk bayar nggak? Bayar lah, namanya beli kan. Nggak bayar ngutang lah. Ngutang tapi bayar juga gitu. Nah, beli 3 karung, bayar 3 karung, dikasih berapa karung? 3 karung juga kan. Besok belanja lagi 3 karung, bayar 3 karung, dikasih 3 karung juga. Bertahun-tahun belanja di sana dikasih apa? Dikasih sesuai belanjaan aja. Kadang-kadang kalau kita rutin dikasih kalender biar cukup 1 tahun kan, Januari sampai Desember gitu. Nggak dikasih apa-apa. Nah, hari ini kita ketemu satu pupuk yang bagus, kita belanja, bahkan belanja awal aja pun lebih dari nilai uang yang kita kasihkan. Belanja berikutnya bisa dapat beli 1 dapat 2. Nah, itu saya bilang mau tetap beli yang 200 apa nanti beli harganya 100. Nah, kalau bicara sistem ke depan itu dengan pemahaman seperti ini otomatis berjalan jadinya. Nah, ini prospek yang ketiga yang sangat besar sekali sebetulnya. Saat kita mau berbagi untung dengan teman-teman yang lain supaya mereka untung banyak juga, jadi agen. Karena belanja pupuk ini terus menerus jangka panjang, apalagi kalau kita bicara sawit kan. Mana ada orang kebun sawit 3 tahun ganti kacang. Baru mau panen ganti kacang kan. Puluhan tahun. Nah, kalau 5 tahun. Kalau hitung-hitungan saya waktu buat acara di Sintang ya, kami sama-sama ada nih, ada Pak En, beliau stokis kita Kalbar sama Ibu. Nah, ini Pak Is, tim yang luar biasa. Kami waktu itu buat acara dengan Bupati dan Wakil Bupati ikut mengundang. Keren acara kami di Sintang waktu itu. Kepala dinas yang ininya, staf ahlinya yang pidato. Nah, jadi Pak Gultom tuh cerita, Pak, kalau ini seperti ini luar biasa. Kenapa? Hitung-hitungannya 1 pohon itu hanya 9.000. Ya 8 sampai 9.000 lah. Nah, kalau kita masih pakai pupuk-pupuk kimia anorganik, itu rata-rata masih di atas 20.000. Itu bicara harga pupuk, belum bicara angkut, belum bicara biaya pemupukan, belum lagi bicara hasil. Bicara soal harga pupuk aja, 100 hektar untuk sawit itu 1 tahun selisih biayanya aja itu bisa beli Pajero. Ya. Pak, saya belum punya 100 hektar, 10 hektar. 10 hektar dikalikan 10 tahun, selisihnya aja, selisih harga pupuk. Itu beli Pajero juga. Nanti kita Belum hitungkan. bicara soal hasil.
Teman-teman yang gunakan pupuk paten ini nanti boleh searching lah di Google. 6 bulan rata-rata ke atas, peningkatan hasilnya itu rata-rata di atas 100%. Kenapa bisa kayak gitu? Pohon-pohon yang nggak pernah berbuah, seperti buah busuk, bunga jantan, buah landak, kembali bisa normal. Yang tadi hanya mengeluarkan 4-7 janjang bisa belasan keliling. Yang bobotnya tadi hanya 20 bisa jadi 30-40 kilo bahkan. Nah bisa dihitung lah, ambil kalkulator. Bisa naik gak? Saya bilang 100%, padahal banyak yang di atas itu. Makanya kalau ngomong soal pupuk ini terlalu banyak nanti lebay pula ya. Memang banyak yang tidak masuk akal. Nah, itu. Kawan Jadi kami semalam tuh 3 kali lipat naik hasil panennya setelah pakai pupuk kemajuannya paten. luar biasa. Nah, jadi kalau bicara soal kualitas, saya kunci lah mungkin bahasanya. Kalau pohon-pohon yang tidak pernah cuan, tidak pernah menghasilkan, bisa jadi menghasilkan, bisa jadi produktif. Apalagi bicara sawit, selama ini belum ada resep, belum ada rumusnya. Pohon yang bunga jantan, buah landak, buah busuk tak pernah berbuah, itu bisa menjadi normal lagi. Belum ada. Tapi pupuk paten bisa membuat seperti itu. Artinya masih ragu nggak kita yang pupuk ini? Waduh, salah hitung. Tapi nggak nyambung kalau kita masih ragu gitu. Tapi perhatikan caranya, dosisnya, ya, tepat waktunya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, artinya prospek bisnis ini luar biasa. Di saat teman-teman memahami ini, maupun pelaku bisnis maupun pelaku usaha pertanian, sama-sama untung besar. Nah, kita cerita, teman-teman berbagi cerita, berbagi kasih seperti itu, perusahaan berbagi keuntungan ke kita. Namanya sharing keuntungan atau disebut bonus lah. Nah, menariknya di sini pembagian bonus ini ada yang harian, ditransfer ke rekening kita masing-masing. Lumayan kan kalau yang masih bulanan, ada yang harian kan, ada yang backup juga nih, kan? Nah, ada hadiah-hadiah lagi. Senilai sepeda motor, mobil sederhana, mobil mewah, rumah. Bahkan yang menarik proyeknya ini kebebasan keuangan seperti kita punya saham atau royalti. Ini proyeknya. Tadi malam saya ngomong-ngomong dengan Bang Herun, kalau orang kerjakan proyek, selesai proyeknya dapat penghasilan 1 kali. Selesai proyek. Tergantung besarnya, besar proyeknya kan. Tapi kalau kita di sini mengerjakan proyek ini rata-rata 2-4 tahun selesai, penghasilannya bisa kita wariskan ke anak cucu kita. Terus menerus. Nah, ini konsep yang luar biasa karena sistem. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena sistem perdagangannya yang berbeda. Kalau perdagangan di luaran sana kita sebut perdagangan konvensional. Mata rantainya panjang. Barang dari pabrik harus lewat distributor tunggal, ada agen daerah, ada grosir, toko, warung, pengecer, baru sampai ke konsumen. Ditambah iklan. Nah, saya pernah baca beberapa rilis, budget iklan untuk beberapa produk itu rata-rata 40%. Kalau kita lihat salah satu Samsung dengan varian produk macam-macam. 2017 kemarin biaya iklannya itu melebihi 500 triliun setahun. Banyak kan? Siapa yang bayar? Konsumen. Nah, kita ini nggak ada iklan-iklan, nggak ada mata rantai ini dipotong dari perusahaan langsung ke kita sebagai konsumen cerdas. Nah, menariknya sekarang ini sudah diatur atau dilindungi dengan Undang-Undang Kementerian Perdagangan tahun 2019. Jadi sudah aman. Jadi perusahaan-perusahaan yang punya legalitas jelas itu plan bisnisnya masuk dulu ke Kementerian Perdagangan, baru boleh dipasarkan. Jadi setiap tahun kita ada namanya API Award. Perusahaan-perusahaan penjualan langsung seperti ini itu berkumpul bersama-sama Kementerian Perdagangan, ya, Ketua MPR DPR dan seluruh perusahaan-perusahaan itu ada. Nanti boleh searching di Google lah bicara itu. Jadi bisnis ini sebenarnya sebuah bisnis yang besar, bahkan yang sangat indah sebetulnya. Tapi keindahan yang terselubung, tidak banyak orang yang tahu. Banyak orang tahu, hanya tahu sedikit atau kulit-kulit luarnya. Nah, kalau kita mau lihat bisnis ini besar, itu sangat besar sekali, mendunia, ya. Jadi besar sekali. Nah, di sini di Renner itu ada beberapa bonus yang bisa kita dapatkan. Ada disebut bonus referensi, bonus level, bonus pasangan, ada bonus belanja ulang, unilevel, reward tadi hadiah, ada reward prestasi, ini reward berulang, dan royalti macam kita punya saham. Nah, ini untuk sementara sih saya pikir bapak-bapak pun nggak terlalu pusing dengan ini, karena sistem ini sebenarnya berjalan dengan sendirinya nanti di saat kita
edukasi sistemnya tadi, di mana orang bisa belanja beli satu dapat dua itu. Nah, tidak ada orang yang tidak mau untung banyak kan? Nah itu. Ini hanya contoh saja, saya buat satu gambaran. Di saat kita sudah mengambil posisi menjadi agen, katakanlah seperti itu, kita cerita ke A. Anggaplah A juga karena dia memang mau berbisnis kah, mau untung lebih besar, dia pengguna produk, dia belanja paket juga. Nah, kita contohkan ini paket yang 4 juta juga. Nah, perusahaan transfer bonus referensinya itu sebesar 10%. Dari 4 juta 400 ribu. Ini harian. Artinya sesuai bank aktif, hari ini kita daftarkan, besok bank aktif masuk rekening kita. Cerita ke B, dia belanja juga sesuai dengan paket belanjanya. Kalau 4 juta 400, CD tanpa batas. Semakin banyak kita cerita, semakin banyak teman kita yang tadi belanja paket, semakin banyaklah pengalinya. Matematik sebetulnya ini. Nah, secara sistem dia dibangun 2 jalur aja, bapak-bapak, kiri dan kanan. Setiap orang itu hanya membangun 2 jalur, karena itu udah sistemnya. Nggak bisa bangun 3, bangun 4, 5, nggak bisa. Nah, artinya ini sangat mudah sekali. Nah, terjadi ada satu di kiri, satu di kanan, kita dibayar lagi dengan bonus level sebesar 500 ribu. Yang belanja paket tadi. Paket apapun ya, karena tadi kita pakai contoh yang paket terbesar. Ada paket yang lebih kecil dari itu, nanti itu bisa dikonsultasikan lah sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ada satu lagi di bawah di level kedua, anggaplah satu di kiri, satu di kanan. Mungkin saya mau contohkan, anggaplah ini bukan kita yang referensi, bukan yang kita ngajak, bukan yang kita cerita. Katakanlah A ini cerita ke C, B ini cerita ke D misalnya. Tapi bapak-bapak tetap dibayar 500 ribu lah. Ada E dan F di level yang ketiga, kita pun tidak kenal, tapi tetap dibayar 500 ribu, bahkan ini tanpa batas. Keren enggak? Itulah sistem. Makanya saya suka bilang ke teman-teman, jangan kita berorientasi dengan diri. Kenapa? Karena kita berorientasi dengan diri, semua kita itu punya keterbatasan. Terbatas waktu, tahu nggak? Terbatas keahlian, terbatas relasi, mohon maaf, bahkan terbatas umur, betul nggak? Nah, menurut ahli bisnis dunia, kalau kita mau hebat, masuklah ke dalam sistem. Jadi bukan karena kita hebat, tapi sistemlah buat kita hebat. Bahkan tidak terbatas. Nah, ini menarik. Nah, ada namanya bonus pasangan atau pairing. Nah, dia menganut sistem plus in istilahnya. Artinya tim yang besar ini menunggu terjadi pertumbuhan di tim yang kecil langsung berpasangan. Dengan batasan per hari 3 juta atau 60 pasang. Nah, ini harian semua. Ini contoh perhitungannya tadi. Di saat kita sudah menjadi agen, kita cerita ke A dan B, katakanlah dia jadi agen juga, dengan contoh 4 juta tadi belanjanya, bonus sponsor atau referensinya 400 dikalikan 2, 800 ya, bonus levelnya 500, pasangannya 50, 1.350.000. Kalau saya beli 3 titik sendiri boleh nggak Pak? Boleh. Bahkan sampai 7 titik atas nama kita sendiri dengan data bank yang sama boleh. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang Kementerian Perdagangan 2019. Dulu dibatasi dari 1 ke 3, protes pelaku bisnis. Masa pengusaha disamakan? Akhirnya dianulir. Oh iya juga. Orang pengusaha kan disesuaikan dengan kemampuannya. Jadi boleh lebih dari 3. Nah, ini kalau kita sendiri pun tetap balik ke kita uangnya sebesar 1.350.000. Nah, ini yang bulanan. Nah, ini belanja bulanan tergantung banyaknya belanja, bukan tergantung orang. Bicara pupuk itu potensinya luar biasa. Kalau sering kita kasih contoh itu salah satu, mungkin di sini karena dekat kenal namanya Pak itu yang biasa di HP kita Gus Tepi. bukan yang Albertus tuh yang ngasih contoh itu tuh ya. Dulu pernah mau calon wakil bupati. Pak Kajot. Pak Kajot mungkin ada yang pernah dengar. Dewan, mantan Dewan. Mantan Dewan Bengkayang, Pak Kajot. Dia punya 300-an hektar. Nah, dia awalnya nggak percaya juga. Artinya dia nih pelaku usaha sawit kan. Kalau bicara pupuk pun dia banyak kenal pupuk. Nah, akhirnya
dia coba paten memang luar biasa. Dia belanja pertama setelah buktikan tuh 50, habis itu banyak belanja karena ratusan hektar. Itu tergantung, di sini bisa sampai potensi perharinya 10.000 pasang atau 500 juta per hari bonusnya, tergantung tim kita belanjanya banyaknya. Nah ini contoh belanja bulanan juga. Kalau kita referensikan 4, yang 4 referensikan 4 sampai ke level 12, kalau belanja semua bulan itu dengan potensi 200 miliar lebih sebulan. Besar nggak nih? Sangat besar sekali ya. Kita nggak usah lah muluk-muluk 100%. Rasio bisnis, ini teman-teman pebisnis, itu umumnya 20%. Tapi kita nggak usah ngambil 20%. 10% pun saya bilang nggak usah lah. 1% aja udah besar. Masa orang 20% kita 1% nggak mungkin. 2-3 tahun kita bangun ke depan. Ada namanya reward berulang. Nah, dari orang belanja, baik dia belanja paket bergabung maupun dia belanja ulang tadi, itu semuanya terhitung poin. Kita nggak perlu ngitungnya, sistem udah otomatis. Tinggal kita periksa aja di akun kita. Seperti kita punya bank akun, jadi semua data ada di sana. Mau dia berkembang kemanapun seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri bisa. Nah, terkumpul secara sistem, terakumulasi tanpa batas waktu, 100 poin kiri dan kanan dapat lagi 25 juta. Kalau sebulan itu nambah 100 lagi berarti dapat 50 juta. Maksimal sebulan itu terkumpul 400 kiri dan kanan dapat 100 juta. Kalau bulan depan ada poinnya lagi 100 kiri dan kanan, 400 kiri dan kanan dapat lagi 100 juta. Bulan berikutnya ada lagi poin 400 kiri dan kanan dapat lagi 100 juta. Itu berulang-ulang seperti itu. Nah, ada reward namanya reward prestasi. Nah, di mana ini sama dari belanja, baik belanja paket bergabung maupun belanja ulang. Jadi akumulasi tanpa batas waktu. Terjadi 50 poin kiri dan kanan dapat lagi 15 juta. Ini potong pajak. Kalau yang lain tadi pajak ditanggung perusahaan. Nah, ini masuk rekening kita. Akumulasi tanpa batas waktu itu maksudnya gini, dia nambah terus menerus dari yang udah ada. Dari 50 ke 51, 52, 53, 200 kiri dan kanan kita bisa klaim produk senilai 20 juta atau 100 box. Dari 200 ke 400 nama 201, 202, 203, 400 kiri dan kanan dapat 150 juta. Nah, nanti acara tanggal 29 ini ada yang menerima reward langsung 150 juta di atas panggung. Itu cash. Ah, itu lebih geram lagi tuh, Bang Rian. Itu enggak terima benar-benar tuh. Orang setahun, enggak sampai setahun nih. Tim saya enggak sampai setahun terima 150 juta potong pajak di atas panggung. Cash dalam koper uangnya. Tidak sampai 1 tahun. Nah, itu. Kalau dibilang ini sulit, saya bilang pun enggak mudah. Tapi di tempat lain pun enggak gampang juga kan? Iya. Nah, enggak sampai 1 tahun. Itu di luar bonus harian ya. Dia 74 hari 3 motor dia sabar. Yang 15 juta potong pajak. Nah, seminggu waktu itu dia tembus bonus 11 juta. Nah, memang kalau pendekar itu memang di atas rata-rata nih memang. Ya. Striker di antara beberapa orang. Striker. Nah, itu di atas rata-rata lah itu. Tapi ada orang kayak gitu juga. Nah, ini tanpa batas waktu terjadi 1000 di kiri kanan, artinya dari 400 ini nambah 600-an dapat lagi 250 juta. Nah, ada 2.500 kiri dan kanan dapat lagi 500 juta plus bulan berikutnya 3% dari omset perusahaan setiap bulan. Nah, ini saya bilang tadi proyeknya yang mau kita selesaikan. Akumulasi omset itu baik dari orang bergabung maupun belanja ulang terus menerus terjadi sampai 2.500 kiri dan kanan, kita berikutnya mendapatkan 3% dari omset perusahaan, bukan keuntungan, omset perusahaan setiap bulan dibagi dengan orang yang mencapai. Nah, terakumulasi lagi karena kita membangun tadi multiplikasi kelipatannya 2 kali 2.500 lagi setelah yang ini itu dapat lagi 1 miliar. Terjadi lagi selanjutnya karena dia akumulasi terus kan, 2.500 lagi, 2 kali lagi 2.500 lagi dapat lagi 1 miliar dan terus menerus seperti itu. Keren kan? Jadi di sini sebenarnya kerja sekali membangun sistemnya, tapi hasilnya berkali-kali. Beda proyeknya. Yang kemarin tuh terima 25 juta pagi, malam terima 25 juta, pagi terima 25 juta lagi. Ya. Itulah maka penting kalau kawan. Itu tadi rekod berulang itu.
berulang-ulang. Nah, kalau kita lihat ya matematiknya, contohnya gini, anggaplah ini misal kita bergabung, anggap 1 bulan kita cari 2, satu di kiri, satu di kanan yang belajar. Anggap bulan berikutnya yang 2 ini cari 2 lagi. Ini contoh aja. 1 tahun rupanya ada 2000 lebih, 2048 orang atau titik. Kalau ditotalkan semua ada 4095. Artinya reward yang ada ini semuanya kesabet. Sekarang pertanyaannya, kira-kira masuk akal nggak sebulan kita cari 2 orang yang mau kita ajak sama-sama berbisnis? Untuk beri orang lain untung, tapi kita pun untung. Nah, ya Pak, itu kan teori. Betul. Prakteknya kan nggak seperti itu. Nggak semua orang mau cerita ke orang lain. Betul. Tapi kembali seperti saya bilang tadi, nggak semua orang juga hanya mau cari 2. Ya kayak teman saya tadi, tim saya itu, dia hajar betul-betul kan, konsisten gitu. Nah, artinya logikanya kalau 2 sebulan itu mudah sekali, masuk akal gitu, asal mau aja. Nah, bahkan kalau diceritakan soal bisnisnya itu paling mudah dan gampang. Kenapa? Sampai teman-teman nggak tahu pun kita ngajak yang udah tahu untuk cerita. Nah, teman-teman kita misalnya tertarik, yang dapat bonus yang kita yang ngajak, padahal bukan kita yang cerita. Nah, sampai kayak gitu. Tapi kalau bisnis lain, ya nggak gampang kayak gitu kan. Dari sisi waktu, kapanpun kita ada waktu, baru kita kembang. Nah, ini ada satu buku yang menarik ya, nggak boleh marah, karena ini hasil riset. Menurut buku ini, kita kan punya waktu sama 24 jam kan. Tapi dia bagi waktu ini per 8 jam. Rata-rata orang menggunakan 8 jam waktu untuk tidur. Jadi di bisnis ini pun kita tidak mengganggu 8 jam waktu tidur kita atau teman-teman. Ada 8 jam rata-rata untuk bekerja. Tapi menurut buku ini, kalau hanya melakukan ini, hanya kita mempertahankan hidup. Sorry. Ada sisa 8 jam lagi. Disebut waktu luang. Waktu luang ini pun tidak harus kita maksimalkan di bisnis ini. Katakanlah kita sisihkan 2 jam mungkin, atau seminggu 4 jam, 4-5 jam mungkin seminggu aja. Nah, menurut buku ini, inilah yang bisa merubah hidup. Dari sisa waktu kita tadi, kita gunakan untuk hal-hal yang produktif. Itu. Nah, jadi dia ada membuat namanya garis hidup 70 tahun. Jadi menurut risetnya rata-rata umumnya dari 0 sampai 20 tahun orang belajar. 20 sampai 60 tahun orang bekerja. 60 sampai 70 tahun orang pensiun. Nah, 40 tahun itu orang lakukan. Ini garis keras. Ya, merah. Ini mereka rata-rata orang kerjakan, lakukan 40 tahun. Mohon maaf nih ada Bang Herion. 40 tahun saya pikir tidak gampang untuk mencapai pensiun. Ya. Tapi dijalankan juga. Gitu. Di sini Pak, kalau kita mau benar-benar serius. Kalau enggak kena SP3 Pak. Nah, kita serius kerjakan. Bahkan hanya dengan waktu-waktu luang, nggak perlu waktu full. Bahasa kerennya tuh nggak perlu full time. Tapi kalau mau sukses kita harus jujur, bolehlah full heart. Ya. Tapi kita ada di sini. Bagaimana sisa waktu kita gunakan secara efektif. Cukup 2-4 tahun saja. 2-4 tahun. Tidak lama-lama kita sampai ke puncak tadi. Karena itu udah banyak dibuktikan. Nah, tadi teman kita yang tukang jual ikan itu 2,5 tahun sampai posisi paling puncak. Motor udah beberapa, mobil udah beberapa unit termasuk Pajero. Dan sekarang dia posisi crown paling puncak. Januari dia menikmati 3% dari omset perusahaan setiap bulan. Dengan latar belakang hanya penjual ikan tamat SMP. S2. Nah, jadi ini menarik sekali. Banyak contoh yang lain. Jadi nanti boleh kita ketemu di acara tanggal 29 Oktober ini di Aston Pontianak Pak.
Acara ini benar-benar acara yang sangat spektakuler karena perdana sekali kita buat di Pontianak, pertama kali di Kalimantan Barat. Yang acara seperti ini hanya ada di Makassar. Kami ikut acara seperti ini harus merogoh kantong rata-rata di atas 5 juta sampai 8 juta, Pak. Pergi ke Makassar. Nah, hari ini saya ngajak teman-teman kalau mau beli mobil datang ke showroom. Jangan ke bengkel, takut banyak yang dari preteli. Jadi datanglah ke acara ini biar tahu. Ini rupanya. Kita ada keyakinan benar-benar. Rupanya mobil ini benar-benar mobil buatan dari pabrik. Ada showroomnya benar-benar jelas. Nah, datanglah ke sini karena kita akan dapat namanya informasi yang banyak, pengetahuan, keyakinan, semangat yang tinggi. Kalau saya mau ceritakan itu semua, ini nggak bisa diceritakan. Kalau bisa diceritakan, saya bilang teman-teman tunggu aja di Sambas. Habis acara saya ceritakan, tapi nggak bisa. Semangat itu nggak bisa ditularkan, harus datang sendiri. Keyakinan pun nggak bisa ditularkan, harus datang sendiri. Dan itulah yang sangat menentukan. Di saat kita yakin di bisnis ini 2-4 tahun kita kerjakan dengan serius, kita bisa memperoleh penghasilan ratusan juta setiap bulan. Saya pikir siapa sih yang nggak mau? Masalahnya kita kan nggak yakin. Pak Moses mungkin bisa, tapi saya kan belum tentu. Itu masalah. Karena saya bilang siapapun kita bisa, asal mau dan ikuti caranya yang benar. Nah, mungkin itu dari saya. Boleh nanti kita sharing-sharing dengan niat baik. Maksud saya menceritakan hal-hal yang baik untuk bapak-bapak semua. Tapi saya nggak tahu persis apakah diterima baik atau tidak. Tapi kalau ada hal-hal yang kurang baik, itu bukan niat saya. Itu murni kekurangan dan kelemahan saya tadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, yang mungkin menyinggung, kita namanya manusia biasa kan, tak luput dari kekurangan dan kesalahan. Tapi jujur bukan itu niatnya. Niat baik supaya kita bisa mengambil hal yang baik, kita berbagi ke orang lain. Siapa tahu itu nilai lebih kita selama kita hidup di dunia ini. Kalau bicara uang, nggak habis-habis, nggak cukup-cukup, betul nggak? Nah, tapi siapa tahu kita berbagi buat orang lebih senang, biar orang lebih maju, biar dia lebih sukses. Bukan kita yang menilai. Hitung-hitungannya ekonomis. Itulah mungkin bagian lebihnya nanti kita sama kita masih diberi kesempatan. Nah, kalau ada hal-hal yang lebih itu ambil. Pesan saya bahkan tidak usah untuk sendiri, ceritakan ke banyak orang. Oke, terima kasih. Santai untuk kita. Boleh tepuk tangan lah, tidak ada banyak orang.